Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai mengevaluasi dan mengendalikan usaha. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Dinur Anugrah, yang kedua ada Rifa Tahira, yang ketiga ada Saidah Aminah, yang keempat ada Mega Nur Sabrina, yang kelima ada Ria Yuslamaya, yang keenam ada Revina Miadianita, dan yang ketujuh saya sendiri Aulia Yasifa. Jay, kamu bisnis cari apa? Maksudnya, Om? Ya kamu bisnis itu cari apa? Ya cari untung. Kalau aku cari rugi. Kram otak saya nih pertama kali langsung. Terus saya tanya, lah kok bisa? Lah emang kalau kamu cari untung, bakal untung? Tahun 2007, pertama kali saya menelepon Om Bob. Assalamualaikum Om. Ya, dengan siapa? Dengan Jaya nih Om. Siapa? Jaya Setiabudi Om dari Batam. Ya ada apa ya? Begini Om, ini di samping saya ada Mbak Ita, anak dari Gubernur NTB. Beliau ingin jumpa dengan Om Bob. Apakah Om Bob berkenan? Boleh. Kapan mau ke sini? Kalau Om Bob free, kita berangkat sekarang nih. Emang kamu di mana? Ini kita kebetulan lagi ada di Jakarta nih Om. Boleh. Aku tunggu ya sekarang ya. Sesampai di Lebak Bulus, ada plang sebelah kanan besar 2121. Ini harusnya dibaca Tuan. Kami masuk ke dalam gang, belok kanan, kemudian belok kanan lagi membentuk L, yang mungkin gang itu cukup untuk 2 mobil yang berpapasan. Di sebelah kiri kanannya ada rumah-rumah warga, dan di ujung gang tersebut ada pintu besi yang besar tertutup rapat, bertuliskan 2121 atau Tuan. Kemudian setelah kami bel, dibukalah pintu tersebut, terlihat pemandangan yang asri, dan di balik pohon-pohonan tersebut ada rumah seperti pendopo yang sangat besar sekali. Setelah kita masuk, disambut oleh Om Bob, kita menuju teras yang paling ujung. Disitulah baru terlihat ada lapangan berkuda yang sangat luas. Sebagai catatan, rumah Om Bob ini dan tanahnya itu luasnya kira-kira sekitar 2 hektar. Di bawahnya memang ada lapangan berkuda. Saya beruntung sekali pada saat itu Om Bob nyetirin sendiri, naik mobil Nissan X-Trail untuk pergi ke bawah melihat lapangan berkuda beliau. Jadi Anda bisa bayangkan ya, luasnya seperti apa tanahnya sampai mau ke bawah aja pakai mobil. Kemudian setelah beramah tamah, seperti biasa proses cuci otak dimulai. Jay, kamu bisnis cari apa? Maksudnya Om? Ya kamu bisnis itu cari apa? Ya cari untung. Kalau aku cari rugi. Kram otak saya nih pertama kali langsung. Terus saya tanya, lah kok bisa? Lah emang kalau kamu cari untung, bakal untung? Ya belum tentu Om. Terus kalau aku bilang aku cari rugi, bakal rugi? Ya enggak juga sih. Sama aja goblok. Apa sih maksudnya Om Bob berkata seperti itu? Kadang atau seringkali saat berbisnis kita ini selalu mengharap yang berlebih sehingga kita kecewa. Coba kalau kita turunkan harapan kita sampai bahkan kita mengatakan bahwa aku ini bisnisnya sedang belajar. Kalau orang yang namanya belajar, gagal itu kan wajar. Sehingga pada saat dia sudah menganggap dirinya belajar, dia gagal, dia gak kecewa. Dia bangkit lagi. Tidak ada namanya down atau stres. Orang yang down atau stres pada saat gagal dalam berbisnis, karena dia itu sebetulnya pada dasarnya seolah kayak orang pinter. Bukan orang goblok. Orang pinter yang belajar bisnis langsung berhasil. Atau membuka usaha langsung sukses. Kalau orang goblok gak seperti itu. Orang goblok berpikir,
Dia udahlah namanya goblok, ya wajar lah gagal. Selesai. Itu filosofi di balik pertanyaan Om Bob atau percakapan yang sangat simpel itu. Lanjut ya. Terus kemudian Om Bob bincang-bincang dan cuci otak kedua dimulai. Menurutmu, aku punya cita-cita nggak? Oh ya pasti punya dong Om. Nggak punya? Aduh, mulai mikir lagi nih. Dilanjut nih. Menurutmu, aku punya target nggak? Nah ini target yang dimaksud ini target pribadi atau target perusahaan? Ya keduanya. Kalau tadi nggak punya cita-cita, ya nggak punya target pribadi jelas. Tapi gini Om, kalau bisnis nggak punya target, apa mungkin? Apalagi Om punya bisnis yang tidak cuma satu nih, beberapa dan besar-besar. Ada Kemcik, pada satu ada Kemfarm, ada Kemfoods. Nggak mungkin dong kalau nggak punya target bisnisnya. Aku nggak membuat target bisnisku juga. Terus Om Bob melanjutkan, saya diam nih. Terus menurutmu aku buat rencana nggak? Gini Om, kalau nggak punya target jelas nggak punya rencana. Nah cuman itu tadi itu, gimana Om Bob tanpa perencanaan terus bisnisnya bisa gede seperti itu? Gimana Om Bob ngatur timnya Om Bob kalau tidak ada perencanaan sama sekali? Kemudian Om Bob bilang begini, nah, itulah gobloknya kamu. Aku ngumpulin direkturku untuk meeting tahunan. Terus aku tanya sama mereka, apa target-targetmu tahun depan? Mereka buat presentasi. Terus aku tanya, apa rencana-rencanamu untuk mencapai target-target itu? Goblok. Oh paham Om, paham. Ya. Nah inilah percakapan yang akan Anda dengar jika Anda berjumpa dengan Om Bob. Sayangnya beliau sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan banyak kesan bagi saya. Bahkan saya sering mengatakan bahwa mentor saya yang paling sangat berkesan adalah Om Bob. Kenapa? Karena ikatan emosional beliau. Bagaimana beliau itu memanusiakan manusia. Itu yang saya lihat sangat kuat sekali dengan Om Bob. Setengah harian bersama Om Bob, saya mendengar kata-kata goblok itu berulang. Seolah saya ini sedang meriset keilmuan saya, kepandaian saya untuk menjadi lebih goblok. Kenapa? Karena Om Bob punya prinsip seperti ini. Orang pintar kebanyakan mikir. Jadinya nggak melangkah-langkah atau nggak action-action. Kalau orang goblok nggak pakai mikir, jadi dia melangkah aja. Baru nanti mikir setelah itu. Orang pintar banyak ide, jadi sering nggak fokus. Dan semuanya mau dipegang, akhirnya berantakan semuanya. Kalau orang goblok cuma punya satu ide. Karena nggak banyak pilihan. Karena dia goblok. Jadi dia fokus di situ hingga berhasil. Kemudian sebelum pulang, saya nodong ke Om Bob. Om, aku seminarin ya di Batam ya. Kan Om kan udah lama nih nggak ke Batam. Nah, terus Om Bob bilang begini. Boleh ceh. Udah lama nih gak ke Batam nih. Nah aku dapat ide Om. Ide judul seminar buat Om Bob nih. Apaan tuh? Belajar goblok dari Bob Sadino. Boleh tuh. Aku suka. Itu yang dikatakan oleh Om Bob pada saat saya nyeplos tentang judul belajar tanda petik, sebetulnya tanda petik goblok dari Bob Sadino. Maksudnya goblok tanda petik itu apa sih maknanya? Kenapa saya menuliskannya juga pakai tanda petik? Karena seringkali kita ini sebenarnya bukan pinter, tapi keminter. Dalam proses yang kita pinter, kita susah untuk meriset diri kita sebagai orang yang pemula. Kita menjadi seorang yang sudah mahir. Itu yang membuat kita susah untuk melangkah. Kita banyak berandai. Padahal andai itu juga belum tentu terjadi. Itulah teman-teman sejarahnya judul belajar goblok dari Bob Sadino yang akhirnya dijadikan judul tidak hanya seminarnya Om Bob, tapi juga menjadi judul buku yang dari Om Bob yang paling bestseller saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi kinerja. Menurut Sondang Pisiagian menjelaskan bahwa pengendalian adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyadi mengemukakan bahwa pengendalian adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan, rencana-rencana, dan standar-standar yang sedang dicapai. Selanjutnya, proses perencanaan akan memberikan arah atau dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kegiatan-kegiatan usaha. Sedangkan pengendalian akan menjamin terjadinya keselarasan antara tujuan dan rencana usaha. Dengan demikian, pengendalian dimaksudkan untuk mengecek efektivitas penyelesaian rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengendalian akan sangat membantu dan bermanfaat bagi wirausaha agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Nah, ada 3 tahapan dalam tahap pengendalian itu. Yang pertama, mengukur kinerja aktual. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan yang terakhir melakukan tindakan manajerial. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Sabrina dengan NPM 1750625. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur kinerja aktual. Pengertian kinerja aktual adalah untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha. Kinerja target harus spesifik dengan umpan balik dalam waktu tambahan yang singkat, agar pengendalian dianggap ketat dalam sistem pengendalian hasil. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan disosialisasikan. Dan jika hasil pengendalian digunakan hanya semata-mata dalam daerah kinerja yang diberikan, maka pengukurannya harus lengkap. Salah satu tantangan dalam melakukan pengendalian adalah mengukur kinerja aktual. Nah, pengukuran kinerja tersebut membutuhkan kejelian dan ketegasan dalam memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah disusun sesuai dengan rencana dan diukur kinerjanya. Pengendalian harus dikaitkan dengan usaha pencapaian kinerja yang diharapkan. Maka sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu tujuan aktivitas pekerjaan. Kemudian penentuan standar atau dimensi-dimensi kinerja serta ukurannya. Diikuti dengan penentuan metode penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengukuran kinerja akan memberikan informasi, situasi, dan posisi relatif terhadap target atau mengetahui apakah perencanaan dan aktivitasnya telah secara optimal dijalankan. Para wirausaha memegang informasi prestasi untuk mengetahui apakah posisi kinerjanya relatif terhadap orang lain, kelompok lain, maupun terhadap sasaran usaha. Bila prestasi pada suatu di bawah target, maka akan dijadikan dasar untuk mengejar ketertinggalan dan mencarikan tindakan 281 model pembelajaran kewirausahaan manajerial atas upaya menambah input dan atau memperbaiki proses
kerja sehingga kinerjanya dapat kembali sesuai perencanaan. Ya, nama saya Dinur Anugrah Farisya. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang mengukur kinerja aktual. Ada beberapa poin di mengukur kinerja aktual. Salah satunya, pertama ada penentuan sasaran. Penentuan sasaran yaitu nantinya akan dilayani perusahaan untuk menetapkan sasaran pasarnya. Kemudian perusahaan perlu terlebih dahulu melakukan penilaian masing-masing kelompok pasar. Misal segmentasi pasar memberikan peluang bagi perusahaan untuk menentukan kelompok-kelompok pasar yang akan dipilih sebagai sasarannya. Ya, yang selanjutnya ada penentuan standar kinerja. Standar kinerja menjabarkan tentang pekerjaan yang tercakup dalam satu pekerjaan tertentu. Ini adalah langkah sangat penting sebelum menetapkan tujuan, tapi perlu maju satu langkah lebih jauh dengan menerangkan bagaimana setiap pekerjaan lurus dilakukan untuk memenuhi standar pekerjaan tersebut. Langkah pertama dalam pembuatan standar kinerja adalah mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam pekerjaan. Sebagai besar pekerjaan memiliki 3-6 bidang tanggung jawab kunci. Ketika kita mencoba menunjukkan tanggung jawab ini, jangan hanya melihat tugas rutin yang dikerjakan, tapi dipertimbangkan hasil atau tujuan akhir dari tugas tersebut. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Ya, salah satunya kita harus bisa menjalankan penunjang atau peninjauan ulang atas kinerja karyawan-karyawan di masa lalu. Kemudian ada memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Kemudian ada melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Selanjutnya melakukan analisis kemampuan karyawan secara individual. Adapun menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Kemudian melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Itu harus dilakukan secara rutin karena itu menunjang kedepannya akan menentukan karyawan yang baik dan tidak baik. Selanjutnya ada memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Oke, yang terakhir ada evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian ini tujuannya salah satunya untuk merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkah keberhasilan pelaksanaan proyek, misalkan apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Mungkin segitu aja dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Aminah, MPM 1750620. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang membandingkan kinerja aktual dengan standar. Pengendalian atau pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan segala aktivitas atau segala tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya atau sesuai dengan sistematika yang direncanakan sebelumnya. Nah, jadi proses pengendalian atau pengawasan ini adalah suatu upaya yang sistematis untuk menerapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi. Lalu selanjutnya ada pengukuran kinerja aktual. Pengukuran kinerja aktual adalah untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha, di mana kinerja target harus spesifik dengan umpan balik
dalam waktu yang singkat, sehingga pengendalian dapat dianggap ketat dan sistem pengendalian berhasil. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tindakan manajerial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tindakan manajerial, aktivitas manajerial yang dilakukan dalam pengendalian adalah pada tahapan masukan, proses, dan keluar dengan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku dapat memproduksi pengendalian ketat dalam usaha. Pembatasan fisik dapat dalam bentuk mulai dari hal yang mudah seperti mengunci meja sampai sistem keamanan software dan elektronik. Pembatasan administrasi berupa pembatasan terdapat pengambilan keputusan oleh tingkat organisasi yang lebih tinggi. Yang kedua, ada peninjauan ulang tindakan. Peninjauan ulang terdapat tindakan kadang-kadang menyebabkan wirausaha dianggap ketat jika peninjauan ulang dilakukan secara sering, detail, dan dilaksanakan oleh orang yang rajin dan berpengaruh. Peninjauan ulang ini secara khusus di daerah yang menyangkut alokasi sumber daya yang besar karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban tindakan. Pengendalian pertanggungjawaban yang ketat dipengaruhi sama seperti dengan mengendalikan hasil yang ketat. Sejumlah pengendalian menciptakan pengendalian pertanggungjawaban tindakan tergantung kepada karakteristik terhadap definisi tindakan yang diinginkan, keefektifan sistem pelacak tindakan dan penyediaan bantuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sayara Putri dan PM saya 17506005 kelas 7A. Saya di sini akan mempresentasikan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian gunanya meraih perbaikan kualitas usaha. Perlu dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap seluruh kegiatan, seluruh tindakan dan akibat proses transformasi tersebut melalui pengawasan atau tersebut atau pengendalian dapat diketahui penyimpangan seperti apa yang akan terjadi secara dini. Nah, menurut Bu Hari, fungsi pengawasan pada dasarnya pengawasan dan pengendalian pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar pada yang telah dirancang dapat berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, menurut Sudarsono dan Edilius mengatakan bahwa pengawasan atau pengendalian berfungsi agar dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan jasa yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jadi menurut beliau itu adalah seperti barang yang seperti tanah liat yang benar-benar proses pembuatannya itu maksimal hingga akhirnya tanah liat itu berupa jadi candi, gelas, piring itu berkualitas yang sangat baik dan pasti dijual dengan mahal. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengendalian usaha itu kalau benar-benar kita kendalikan dengan benar, maka
maka akhirnya juga akan rencana akhirnya juga sangat bagus gitu, seperti kualitasnya bagus, seperti usahanya sukses gitu. Nah, dari kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya rencana usaha yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ayu Islamaya, NPM 1750626. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sebuah pengendalian. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, pastinya terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau sebuah manajer. Dan pengawasan itu juga memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan organisasi ataupun sebuah perusahaan. Di bawah ini saya akan menjelaskan tujuan pengawasan oleh beberapa ahli. Salah satunya yaitu, menurut Simbolon tahun 2004 halaman 62, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau secara efisien dan berhasil guna atau secara efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menurut Silalahi tahun 2003 halaman 181 menjelaskan bahwa tujuan dari pengawasan sendiri itu adalah yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang direncanakan atau yang telah direncanakan. Yang kedua, agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. Yang ketiga, mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan atau sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keempat, mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Dan yang kelima, mencegah penyalahgunaan penggunaan sumber daya. Adapun tujuan lain menurut Husaini Usman tahun 2008 halaman 469 yaitu pertama, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Yang keempat, menciptakan suasana, keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, memberikan opini atas kinerja suatu organisasi. Dan yang kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Yang kesembilan atau yang terakhir, menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Agar tujuan tersebut tercapai, maka lebih baik jika tindakan kontrol dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Agar apa? Agar bersifat mencegah atau preventive control, dibandingkan dengan tidak kontrol sesudah terjadinya sebuah penyimpangan atau biasa disebut dengan repressive control. Dari beberapa pendapat mengenai tujuan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya atau yang realnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau suatu kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukannya itu berjalan secara efektif dan efisien? Dengan demikian, objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki dengan segera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.